Oke, oke. Dan diusahakan siapkan air lah, minimal batalin dulu bahasanya. Mm-mm. Untuk mengambil sunnahnya takjil, Oke. menyegerakan daripada buka puasa. Mm-mm. Sedangkan sahur diakhirkan tadi, Mm-mm. apa setengah jam sebelum subuh, Iya, iya. maksimal 1 jam sebelum subuh lah. Mm-mm. Biar nanti kita ada kekuatan untuk melaksanakan Betul. ibadah puasa. Iya, jadi sebenarnya mempermudah juga ya Islam gitu ya, Betul, sunnah-sunnahnya untuk sangat-sangat mudah. kalau kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur tuh, jangan-jangan tuh kita sahur jam 2 kan masih 2 jam lagi menuju subuh ya. Lapar lagi nanti. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewers Indoposko Channel dimanapun berada. Jumpa lagi kita dalam program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, yang sejatinya ini ngobrol ala Indoposko, namun demikian karena ini bulan Ramadan, ngaco kita geser sedikit kepanjangannya menjadi Ngabuburit ala Indoposko. Sebuah program yang akan diisi oleh narasumber yang kompeten, dalam hal ini para guru, para ustadz, yang bisa jadi akan menemani para viewer untuk menunggu waktu datangnya berbuka puasa. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, namun demikian dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dalam hal ini seorang guru, seorang ustadz yang juga tahun lalu sempat mengisi di program ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Muhammad Nur Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahman, gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Jadi viewers Ngaco ini udah nungguin Ustadz Nur Karim nih. Tahun lalu Masya sempat Allah. ngisi, tahun lalu ke studio ya, tahun lalu ya. Betul, Nah, studio. tahun ini karena ada satu dan lain hal tidak bisa ditinggal, maka kita lakukan secara virtual. Namun tidak mengurangi maknanya ya Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Ustadz, kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Kita tahu dalam bulan suci Ramadan ini, puasa Ramadan, banyak para alim ulama ngobrolin soal makna puasa, soal hal-hal lain ibadah puasa, kemudian hal-hal yang ya ketika melaksanakan ibadah barangkali ada pahala yang berkurang dan lain, bahkan bisa membatalkan atau tidak sah. Nah, kali ini Ustadz Nur Karim bicara soal fikih puasa, soal pengamalan puasa, karena tujuannya adalah untuk kita itu barangkali evaluasi ya, kemudian mengintrospeksi, menjadi pengetahuan kita bagaimana kita menjalankan puasa Ramadan. Barangkali ada yang sempurna atau barangkali mendekati sempurna ataupun mungkin kurang begitu. Saya yakin dalam kita ngobrol ini jelang waktu berbuka puasa, banyak pandangan para ulama yang berbeda-beda. Namun demikian, dalam perspektif yang berbeda juga kita harus berikan sesuatu informasi kepada viewer Ngaco agar kita mengetahui soal fikih puasa Ramadan ini. Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih Bang Rahman atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia daripada ibadah puasa, yang merupakan syariat dan rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam, namun dalam keadaan syarat-syarat yang sempurna. Oleh karenanya, kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang tadi saya bacakan mengenai masalah kewajiban ibadah puasa, Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam.
diwajibkan atas kalian berpuasa. Tentu ayat ini bukan hanya sekedar ayat informasi tentang hukum berpuasa daripada wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi ini ayat mengandung daripada syarat-syarat wajibnya puasa, syarat-syarat sahnya puasa, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan sampai kita menjalankan kewajiban puasa, namun kita nggak mengetahui apa saja yang membatalkan puasa, sehingga terkadang kita puasa, namun di sisi Allah kita nggak dikatakan puasa. Gara-gara kita nggak mengetahui syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Maka pentinglah kita mengkaji sedikit tentang fikih puasa. Kalau kita mengkaji fikih puasa, tentu sangatlah luas kajiannya. Tidak akan cukup waktunya walaupun berjam-jam. Namun secara singkat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mewajibkan perkara, mewajibkan syariat kepada hambanya, tentu yang harus kita yakini syariat yang diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling termudah, syariat yang paling gampang untuk dijalankan, untuk dirasakan, bahkan pahalanya lebih besar daripada umat-umat sebelumnya. Itu termasuk yang puasa Ramadan ya tadi? Betul, termasuk daripada ibadah puasa Ramadan. Nah, sehingga ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kalian puasa seperti orang sebelum kalian pun diwajibkan. Artinya puasa ini kan melawan sesuatu kebiasaan manusia. Puasa itu manusia yang biasanya sarapan, yang biasanya makan siang, yang biasanya ngemil di siang hari dan sebagainya. Nah, ketika dia puasa harus menjauhi kebiasaan-kebiasaan itu. Bagi mereka yang nggak terbiasa agak berat. Nah, itu ya. Nah, sehingga karena sifatnya merasa berat, Allah menghibur dengan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan orang sebelum kalian. Kalian sekarang merasa berat puasa, orang dulu lebih berat puasanya. Bukan orang sekarang aja yang diwajibin berarti, yang dulu juga udah. Betul. Nah, oleh karenanya umat Nabi ketika puasa Ramadan itu waktunya hanya dari mulai subuh sampai maghrib, sangat-sangat singkat. Tapi umat terdahulu, nah beda. Umat terdahulu dari mulai mereka bangun tidur, ya sampai mereka tidur kembali nggak boleh makan. Waduh. Lebih berat syariat dulu. Jadi bukanya sekaligus sahur itu kalau begitu. Betul. Nah, makanya kama kutiba itu seperti yang telah diwajibkan umat sebelumnya. Seperti itu. Nah, makanya kita sangat penting daripada sisi waktu yang terbatas ini, dari subuh sampai maghrib kita harus menjaga daripada kualitas ibadah kita dengan menjaga persyaratan-persyaratannya agar kita tidak terjerumus dalam perkara yang membatalkan daripada ibadah puasa kita. Satu contoh, masalah niat aja, niat puasa. Niat puasa Ramadan ini umumnya mereka wajib melaksanakannya dari sejak malam. Waktu niat dan habis tarawih berbuka puasa. Habis tarawih biasa. Enggak. Waktunya dari mulai dia berbuka puasa sampai menjelang subuh. Itu waktunya niat. Tapi umumnya kita sudah buka puasa ngelakuinnya saat habis tarawih ya, Tat ya. Boleh ya? Tarawih, betul. Boleh. Tetapi yang dikhawatirkan kalau mereka nggak punya waktu untuk tarawih. Berarti mereka nggak punya niat untuk puasa. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu jelaskan waktu niat untuk puasa Ramadan sudah bisa dimulai dari mulai dia berbuka puasa sampai menjelang subuh. Nah, dikhawatirkan ketika dia nggak tarawih dia nggak niat puasa, tapi sudah diniatkan ketika dia berbuka puasa. Ustadz, seperti itu. Saat mau sahur boleh ya? Berarti ya? Boleh. Nah, itu boleh juga, atau misalkan kita mau tidur gitu ya. Betul. Sebelum baca doa tidur, niatin aja dulu gitu kan, khawatir kelupaan dan lain-lain. Bahkan juga dianjurkan sebelum ketika dia selesai sahur antara 10 sampai 15 menit waktu imsak, ketika dia sudah nggak sahur lagi, niatkan kembali walaupun sudah niat sebelumnya. Untuk menjaga pendapat yang mengatakan bahwa niat puasa itu bisa batal dengan masuknya makanan lagi ke dalam perutnya. Oke, Ustadz, selanjutnya? Seperti itu. Ya, selanjutnya
untuk yang perlu disampaikan juga daripada waktu berbuka dan waktu bersahur. Oke. Waktu berbuka terkadang kita ceroboh, merasa sudah azan maghrib padahal belum azan maghrib. Nah, tiba-tiba ternyata memang belum azan maghrib. Seperti itu. Nah, itu puasanya batal. Walaupun tinggal 5 menit lagi, tinggal 3 menit lagi, seperti itu. Dari mana dia bisa tahu kalau azan maghrib, Ustaz? Maksud saya, apakah misalnya rumah saya dekat masjid, saya dengar suara masjid, atau di rumah saya ada TV, biasanya kan kita nonton TV, atau saya pakai waktu yang ada di handphone, atau pakai jadwal imsakiyah. Saya kalau begitu, atau dengan yang lain, kalau mengalami hal yang sama kayak saya harus ikutin yang mana tuh, Tat? Iya, kalau untuk keyakinan kita, pertama, zaman sekarang kita sudah sangat mudah untuk mengetahui waktu masuknya sholat. Oke, ya betul, gitu. betul. Nah, tapi kita patokkan dengan masjid yang lebih terpercaya informasinya dibanding kita dengan televisi atau dengan siaran-siaran yang lainnya. Karena kan kalau televisi kan waktunya berbeda-beda. Kalau masjid setempat itu insya Allah lebih dipercaya daripada masuknya waktu sholat. Baiknya dengerin suara azan dari masjid tempat kita tinggal gitu, Ustaz ya, atau kita lagi beraktivitas gitu ya. Terus Ustaz, saya mau nanya nih begini. Jadi ada juga orang mau berbuka puasa itu luruskan kalau ini keliru, Ustaz. Itu waktu berbuka puasa begitu beduk azan maghrib berkumandang atau terbenamnya matahari sih, Ustaz, sebenarnya? Maksud saya kalau udah terbenam kan terus gelap gitu. Betul. Gimana? Dari sisi waktu yang paling tepat memang terbenam matahari. Dari sisi waktu matahari, betul. Terkadang nih permasalahan kita di beberapa tempat juga, termasuk di tempat kita juga, walaupun sudah azan, kadang muazin kan buka puasa dulu. Oh iya, yang betul. Yang di luar kan belum tahu nih. Azan belum berarti si muazin udah makan dulu di masjid ya. Iya. Kormanya udah dapat 3 gitu kan. Iya. Dapat 3 dia. Kita masih bengong aja begitu kan. Iya. Nah, jadi bisa dipastikan daripada terbenamnya matahari kalau bisa dipastikan seperti itu. Nah, alangkah baiknya ketika kita berbuka puasa untuk doa Allahumma laka sumtu itu. Nah, ini yang terkadang nih salah penempatan kita nih. Oke. Untuk doa Allahumma laka sumtu itu bagusnya setelah kita makan. Gitu. Ini sebelum kita minum gitu batalin puasa dengan kurma atau air, itu kita doa dulu, Ustaz. Nah, umumnya doanya itu bukan Allahumma laka sumtu. Doa seperti biasa makan, Allahumma barik lana. benar, gitu kan. Oke. Setelah kita makan, minum, ngebatalin puasa, baru dimulai Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu. Rizki yang kita makan kita bersyukur. Dan kalau kita belum makan, kita bersyukur. Mau bersyukur apaan? Iya. Logikanya dari arti doa itu rizkinya setelah kita makan. Berarti kan kita udah neguk minuman dulu, udah makan makanan dulu. After tuh berkat rizki yang kau berikan, aku sudah bisa berbuka puasa. Seperti itu. Kalau zahabaz zoma'u itu apa, Ustaz, terusannya? Oh, itu zahabaz zoma, ya hilangnya dahaga. Oh, itu pelengkap aja ya. Betul, jadi hilang dahaga, kemudian urat basah lagi nggak kering. Batal ajru, kemudian dapat pahala, seperti itu. Tapi kalau kita doa dari Rasulullah. Oh, berarti kalau cuma sampai birahmatika ya, iya itu aja cukup ya. Lamalaka sumtu bika amantu wala rizqa aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, itu cukup ya, Ustaz ya. Betul. Dan itu cukup. Baiknya diucapkan ketika kita sudah membatalkan puasa kita. Betul. Jadi saat membatalkan perlu membatalkan cukup doa gitu kan. Doa makan atau minum aja. Doa makan. Betul. Iya. Bahkan itu terkadang nih kita suka lalai. Padahal waktu yang sangat-sangat tepat kita berdoa di saat kita berbuka puasa, karena puluhan ribu malaikat mengaminkan doa orang yang berbuka puasa. Oke. Itu yang terkadang kita lupa abaikan. Ustaz, tadi udah ada sejarah aja kita minta. Iya, tadi udah ada niat. Kemudian berbuka puasa. Sahur ini, sahurnya nih, Ustaz, sahur ya. Sahur begitu. Sahur pun sama. Sahur pun ada istilah imsak. Imsak itu sebenarnya bukan waktu untuk kita nggak boleh makan lagi, masih diperbolehkan. Hanya untuk jaga-jaga saja. Jarak. Karena kalau dilihat daripada kegiatan Rasulullah itu sahur, beliau itu kurang lebih 15 menit sebelum azan subuh sudah nggak makan lagi. Berarti
Kalau waktu imsak itu kan sampai menjelang azan tuh 10 menitan, Tat. Artinya kita masih bisa makan minum ya. Masih bisa makan. Misalnya kita kesiangan bangun sahurnya gitu kan, masih ada kesempatan untuk minum minimal gitu. Kalau makan mungkin agak susah. Minumlah minimal. Yang untuk bisa kita mendapatkan keberkahan di makan sahur itu. Ustaz, ini saya mau nanya gini, Tat, antara buka puasa sama sahur. Jadi kalau buka puasa itu kan kita disunahkan untuk menyegerakan gitu ya. Betul. Tapi kalau sahur itu kalau bisa ya jangan terlalu awal juga gitu maksudnya ya. Diakhirkan ya. Itu gimana, Ustaz? Diakhirkan. Iya, jadi arti disegerakan berbuka puasa kalau sudah yakin datangnya waktu maghrib, yakin secara 100%. Tapi kalau masih ragu, ya jangan disegerakan, tunggu sampai yakin baru buru-buru. Oke. Makanya orang-orang yang masih punya kesibukan kerja, dia merasa maghrib masih di jalan, sebaiknya siapkan air. Atau kurma. Ketika dia berjalan, dan sudah waktu maghrib, nah dia nggak ada berbuka puasa, kasihan. Oke. Jadi usahakan siapkan air lah, minimal batalin dulu bahasanya. Untuk mengambil sunnahnya takjil, menyegerakan daripada buka puasa. Sedangkan sahur diakhirkan tadi, setengah jam sebelum subuh, maksimal 1 jam sebelum subuh lah. Biar nanti kita ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Iya, jadi sebenarnya mempermudah juga ya Islam gitu ya, sunnah-sunnahnya untuk mengakhir. Kalau kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur tuh, jangan-jangan kita sahur jam 2 kan masih 2 jam lagi menuju subuh ya. Lapar lagi nanti. Iya. Ustaz, tadi dari fikih puasa tadi terutama hal-hal yang pemahaman tentang niat, kemudian buka puasa, kemudian sahur. Ini kan artinya Ramadan kita sedang jalani nih. Barangkali nih, Ustaz ya. Betul. Kemarin udah dijalani, terus kita belum nonton Ustadz Nur Karim ngasih penjelasan begini nih. Terus apa yang kita lakuin kemarin, kira-kira, wah, gua kayaknya ada yang keliru ngelakuin tuh. Kayaknya ada yang nggak sempurna, kayaknya gua puasa gua batal tuh. Ya kalau gitu gua putus asa dah, gua nggak mau ini lagi dah kalau begitu ke depannya gitu. Itu gimana? Pasrah dengan keadaan begitu dia, Tat? Gimana tuh? Betul. Jadi sebenarnya untuk ibadah itu memang perlu ilmunya. Gitu kan? Nah, ketika dia perlu ilmu, berarti dia harus mencari seorang guru untuk mengetahui daripada ilmunya. Maksud saya yang dia khawatirkan kemarin dia nggak sempurna karena ingin mendapatkan kesempurnaan di Ramadan, nggak usah berkecil hati ya, Ustaz. Allah pasti tahu mana yang harus dia ikhtiar dari dia itu pasti Allah hitung itu, Ustaz ya, sebagai pahala ya. Betul. Inilah daripada rahmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka banyak kekurangan dan merasa kekurangan dalam ibadah, nah itu masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, untuk juga menyempurnakannya, untuk juga bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Inilah mumpung Allah tebarkan rahmatnya ke seluruh alam semesta ini, sehingga masih banyak kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita ada kekurangan ataupun kekhilafan dalam ibadah puasa kita. Jadi nggak ada yang sia-sia di dunia ini. Jadi kita jalankan sesuai kemampuan kita. Jangan terus kita putus asa terus nggak meraih yang terbaik ke depannya ya, kan masih berlangsung ini ya. Betul, karena kita manusia banyak kekurangan, tempatnya salah dan dosa kita. Barangkali jadi kewajiban jalankannya sesuai kemampuan. Baik, Ustadz Nur Karim, ada pesan untuk viewers ngaco ngabuburit ala Indoposko di Ramadan ini, walaupun kita sedang menjalani, tapi kedepannya juga masih ada terus hari-hari yang harus kita jalani. Tentunya kan selain sehat dan lain-lain, apa pesan Ustadz Nur Karim kepada viewers ngaco, viewer Indoposko Channel, supaya Ramadan ini bisa kita raih kesempurnaannya, istimewanya, berkahnya bulan ini kita bisa gapai begitu, Ustadz. Baik, kesimpulan daripada pertemuan kita bahwa yang paling pertama selalu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semakin mendekati akhir-akhir Ramadan, kita mohon agar semakin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan kekurangan ibadah kita. Sambil kita berharap agar Allah pertemukan kita juga dengan satu malam yang mulia daripada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah kesempatan kita. Ketika kita taubat kepada Allah, dengan mudahnya Allah akan menghapus, menghilangkan, mengganti kesalahan dengan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbanyak untuk kita membersihkan hati, memaafkan orang yang pernah zalim kepada kita,
berbuat salah kepada kita. Karena itulah kita akan mudah meraih daripada janji Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, daripada rahmatnya, maghfirahnya, dan bebas daripada api neraka. Itulah diantara kesimpulan yang kita harapkan setiap Ramadannya, agar kita mendapatkan ampunan Allah, berharap menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang Rahman. Amin. Terima kasih Ustadz Nur Karim ya. Sama-sama Bang Rahman. Atas pesannya, atas waktunya. Nanti di lain kesempatan kita kopi darat ini. Kita off air. Barangkali bisa silaturahim sambil taklim, mengkaji terus keislaman sambil kita menjalani ibadah Ramadan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, viewers Indoposko Channel, viewers Ngaco, Ngabuburit ala Indoposko, dimanapun Anda berada, kajian tentang keislaman dari Ustadz Haji Muhammad Nur Karim telah kita akhiri. Mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan baru buat viewer. Mudah-mudahan viewer Ngaco dimanapun berada diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan, masih bisa terus menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, tim podcast Ngaco mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa buat Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima dan kita ke depannya masih terus diberi kekuatan, kesehatan menjalani ibadah Ramadan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fakir Muhammad Nur Karim. Alhamdulillah daripada kesibukan mengajar di beberapa tempat. Mohon doanya dari para hadirin, para pemirsa, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Mari sama-sama kita raih berkah Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sering kita menonton daripada tayangan Indoposko yang mudah-mudahan bermanfaat. Terus melek daripada siaran Indoposko. Berkah, berkah, dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.